Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film serial yang berjudul 911 Musim 2. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain guys. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keadaan yang cukup rusuh, di mana ada seorang pengendara mobil yang ugal-ugalan, hingga mobilnya tersebut harus terjun ke dalam sebuah jurang, dan harus menabrak sebuah rumah yang tepat ada di bawahnya. Saat itu juga ada sebuah restoran yang alat memasaknya harus meledak dan membuat sebuah kegaduhan saat itu. Hal itu pun langsung membuat Bobby dan rekan kerja pemadamnya melakukan pertolongan dan mengevakuasi setiap korban. Di sisi lain ada seorang pria bernama Hector. Dia terlihat sedang cukup kesal akan sebuah hal. Namun sialnya karena dia ceroboh, dia harus menginjak sebuah oli dan membuat pantatnya tertancap pada sebuah besi. Hal itu pun membuat Bobby dan timnya segera menuju tempat Hector. Di sana juga terlihat seorang karyawan baru bernama Eddie. Akan tetapi kehadirannya itu membuat Bucky tidak terlalu nyaman. Setelah itu mereka sampai di tempat Hector. Ternyata besi angin itu telah membuat badan Hector membesar. Mereka yang melihatnya segera melakukan pertolongan pertama dengan mulai mengeluarkan anginnya. Akan tetapi saat Bucky hendak melakukannya, Eddie malah meminta agar Eddie yang melakukannya. Karena Bobby ingin membuat Eddie melakukan pekerjaan pertamanya. Walau sebenarnya hal tersebut tentu membuat Bucky semakin tidak suka dengan kehadiran Eddie di sana. Hingga akhirnya Eddie berhasil melakukan tugas pertamanya. Di malam harinya, tim Bobby mendapatkan sebuah laporan dari seorang pria bernama Carly, yang saat itu dia harus terkena sebuah ledakan granat dan membuat kakinya terluka cukup parah. Bobby dan timnya segera membawa Carly ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Di tengah perjalanan sebuah hal mengejutkan diketahui oleh Eddie, yaitu peluru granat yang bersarang di kaki Carly masih aktif. Karena itulah mereka semua berdiskusi untuk segera mengeluarkan peluru itu. Namun semua itu dapat diatasi dengan mudah oleh Eddie, karena dia sangat mengetahui masalah itu yang dulu telah dia pelajari saat masih menjadi seorang tentara. Kini Eddie dan Bucky harus berusaha untuk bisa mengeluarkan peluru itu, karena bila terlambat mungkin saja dapat membuat Carly mati. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil mengeluarkan peluru itu dan segera memindahkan Carly ke mobil lainnya. Keberhasilan mereka itu ternyata membuat hal baik, karena saat ini Bucky dan Eddie menjadi rukun dan menganggap kalau mereka berdua dapat menjadi sebuah tim yang kompak nantinya. Namun tiba-tiba saja peluru granat itu meledak dan membuat mobil mereka harus rusak. Di keesokan harinya, terlihat 3 orang pria yang sedang membuat konten YouTube-nya. Mereka berencana untuk membuat sebuah konten yang cukup gila, yaitu memasukkan kepala salah satu temannya ke dalam sebuah baki yang berisi penuh semen. Mereka tidak lupa membungkus kepala temannya itu dengan plastik dan juga selang untuk bernafas. Hal itu mereka lakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Namun semua kebodohan yang mereka lakukan itu harus membuat kepala temannya tersangkut. Dan hal itu tentu membuat mereka segera melaporkannya kepada tim Bobby. Kini Bobby dan timnya sudah sampai di sana. Mereka pun mencoba untuk melepaskan semen itu. Akan tetapi anak itu harus terjatuh ke dalam kolam akibat semen di kepalanya yang cukup berat dan membuatnya hilang keseimbangan. Hal tersebut membuat Bobby dan timnya harus bersusah payah untuk mengeluarkan anak itu dari kolam. Dan saat anak itu berhasil dibawa kembali ke atas, teman-temannya menjadi sangat panik. Karena untuk dapat memecahkan semen itu,
Bobby dan timnya harus memecahkannya dengan sebuah palu. Namun dengan pengalaman Bobby dan timnya, mereka dapat menyelamatkan anak tersebut. Akan tetapi bukannya mencemaskan temannya, anak-anak itu malah kembali merekam semuanya dan sama sekali menganggap kalau tidak terjadi apa-apa saat itu. Bucky yang melihat kelakuan mereka pun sangat geram dan segera merampas ponsel mereka lalu melemparkannya ke dalam kolam. Di keesokan harinya terlihat sebuah keadaan di dalam restoran, yang mana saat itu semua orang harus merasa sangat panik ketika ada sebuah gempa dengan kekuatan 11 skala Richter mengguncang kota itu. Saking besarnya gempa itu harus membuat sebuah apartemen ambruk. The hell? Earthquake! Okay, that's at least a 6. Di sana juga ada seorang pria tua dan seorang wanita yang masih terjebak di sana. Bukan hanya itu saja, beberapa jalanan dan perkantoran pun kini mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun walau begitu, Bobby dan timnya tetap kembali melakukan pekerjaannya dengan segera berangkat ke apartemen, di mana pria tua dan wanita itu terjebak. Setelah sampai, Bobby dan timnya melihat kalau ada pasangan suami istri yang berusaha untuk masuk kembali ke dalam apartemen itu, sebab anak mereka yang bernama Kate masih berada di dalam sana. Namun hal itu dihalangi oleh pihak kepolisian yang ada di sana, sebab hanya ada satu tiang saja yang menyangga apartemen itu, dan akan sangat berbahaya bila suami istri itu masuk kembali. Setelah itu, Bucky dan Eddie mulai menjalankan misinya dengan menaiki tangga untuk masuk ke dalam. Di sisi lain terlihat Athena yang sedang berusaha membantu seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya. Akan tetapi, bensin mobil itu mengalami kebocoran dan membuat Athena harus segera mengambil tabung pemadam. Karena ketika dia kembali ke mobilnya, sudah terlihat api yang ada di sana. Sialnya Athena tidak berhasil untuk memadamkan api itu. Karena api tersebut menjadi semakin besar akibat tabung bensin yang bocor dan membuat ledakan di sana. Akan tetapi Athena tidak berhenti berusaha. Dia pun mencoba memadamkan api itu dengan sebuah truk semen. Namun kunci truk itu tidak ada. Karena itulah Athena mencoba meminta bantuan kepada seorang anak yang sebelumnya dia tangkap untuk menyalakan mobil semen tersebut. Dengan sigap anak itu mencoba menyalakan mobil, hingga akhirnya mobil itu menyala. Dan mereka segera menuangkan semen itu untuk membuat api itu padam. Beruntungnya orang di dalam mobil itu masih dapat diselamatkan setelah mereka memadamkan apinya. Di sisi lain terlihat Bobby dan timnya yang sudah masuk ke dalam apartemen. Di sana mereka melihat kaki seseorang yang tertimpa oleh reruntuhan. Namun sayangnya wanita itu telah meninggal dunia. Kemudian mereka mendengar kalau ada seseorang yang meminta tolong. Nyatanya di sana ada seorang pelajar yang kakinya terjepit. Namun gurunya tidak dapat menolongnya akibat beban reruntuhan di sana yang cukup berat. Karena itulah Bobby dan timnya harus mengambil tindakan tegas, yaitu dengan memotong kaki pelajar itu. Sebab bila tidak segera dilakukan, anak itu akan terjebak dan mati di sana. Just a little setback. Hey, remember Paul George? Sup? Get an airbag. Copy that. Beam and pinning you down and we pull you free. Yeah, come on, we the champs. I'm doing great. Sementara itu, Bucky dan Eddie masih mencoba untuk naik ke lantai 11, yang mana di sana adalah tempat di mana pria tua terjebak. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sana dan langsung menolong pria tua itu dan wanita yang ada di sana. Namun mereka mendapatkan sebuah masalah karena bila sedikit saja ceroboh, mungkin kaca yang menahan pria itu akan pecah dan membuat pria tua itu terjatuh ke bawah.
Namun tiba-tiba saja ketika mereka akan menarik pria tua itu, kaca yang menyangganya retak dan membuat pria tua itu harus terjun ke bawah. Hal itu membuat wanita yang mengikat kakinya harus ikut terseret. Namun dengan sigap Eddie berhasil meraih tangan wanita itu sebelum wanita itu ikut jatuh ke bawah. Di sisi lainnya, Bobby dan timnya terus menyusuri setiap sudut apartemen itu sambil meneriaki nama Kate. Hal itu membuat Bobby dan timnya segera mencari Wilson yang terjatuh ke dalam reruntuhan. Namun mereka mengalami kesulitan karena GPS Wilson mati dan membuat mereka kesulitan mencarinya. Ternyata Wilson masih selamat di dalam reruntuhan bersama temannya yang bernama Russ. Namun Russ harus terjepit dan membuat Wilson mencoba untuk mengeluarkannya. Namun karena Wilson hanya sendiri, dia pun tidak dapat menyelamatkan rekannya itu. Dan Russ pun harus meninggal dunia di sana. Di sisi lain Becky dan Eddie berhasil menyelamatkan wanita itu. Namun sialnya jalan yang sebelumnya mereka lalui harus tertutup oleh reruntuhan. Karena itulah mereka harus mencari jalan lainnya. Di saat pencarian jalan lain, mereka menemukan seorang pria yang terluka. Namun, mereka harus memikirkan cara untuk dapat membawa pria itu. Akhirnya, mereka mempunyai sebuah ide untuk turun dengan menaiki sebuah lift yang sudah rusak. Namun, resikonya akan sangat besar karena liftnya saat itu berada di atas mereka. Dan apabila mereka lewat sana akan sangat berbahaya apabila gempa kembali terjadi dan membuat lift itu terjatuh dan menimpa mereka. Di sisi lain, Wilson terus berusaha untuk mencari jalan keluar, namun tetap saja dia belum menemukannya. Tapi dengan sisa tenaga yang dimiliki, Wilson terus mencari jalan lainnya dan membuat dia berhasil keluar dari sana. Wilson pun mengikuti seekor anjing yang membawanya sampai kepada Kate yang masih baik-baik saja. Di sisi lain, Bucky dan wanita itu mulai turun dengan sebuah tali. Namun tiba-tiba saja lift di atas mereka kembali turun. Hal itu pun membuat Eddie mencoba untuk membuka pintu liftnya. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan diri tepat sebelum lift itu menimpa mereka. Sementara Bobby dan Hunt kini menjadi panik karena setelah sekian lama mereka mencari Wilson belum juga ditemukan. Mereka juga mendapatkan perintah untuk segera keluar dari sana. Namun sebelum menemukan rekannya, mereka tidak akan pernah untuk keluar dari sana, dan mereka pun segera kembali melanjutkan pencariannya. Di tengah pencariannya, mereka kembali mendapat masalah, karena jalan yang akan mereka lalui harus tertutup oleh tumpukan mobil. Namun beruntungnya Hunt mempunyai sebuah ide, dengan menggeser tumpukan mobil itu dengan mobil besar yang dia temukan. Namun rantai yang digunakan harus putus, karena tidak kuat untuk menarik beban yang sangat berat. Dan tiba-tiba saja Bucky dan Eddie datang di sana sambil membawa peralatan yang mereka butuhkan saat itu. Mereka juga semakin merasa lega karena kepala staf dan tim pembantu lainnya telah sampai di sana. Kemudian mereka mulai menarik tumpukan mobil itu sampai akhirnya mereka berhasil melakukannya. Lalu mereka pun berhasil mengeluarkan Wilson dan juga Kate yang telah terjebak di dalam reruntuhan itu. Mereka pun merasa sangat gembira karena telah berhasil dalam misinya. Walau ada beberapa anggota mereka yang harus meninggal dunia. Kemudian film pun akhirnya berakhir. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.